Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukisman Purtadi. Selamat datang di kelas saya, model pembelajaran kimia. Di model pembelajaran kimia kali ini, kita akan membahas tentang filsafat pendidikan. Jadi kita akan membahas berbagai macam seluk-beluk dari filsafat pendidikan. Dan apa yang kita bahas hari ini, garis besarnya adalah yang pertama, kita akan membahas tentang definisi filsafat pendidikan yang berbeda dengan filsafat secara umum. Kemudian kita juga akan membahas fungsi filsafat pendidikan itu di dalam proses pembelajaran kita. Kemudian kita juga akan membahas tentang kelompok-kelompok filsafat pendidikan, kelompok besarnya ya. Jadi kita akan membahas kelompok besar dari filsafat pendidikan. Dan yang terakhir nanti kita akan bicara tentang peran filsafat pendidikan pada pembelajaran dan cara mengajar. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru nantinya dipengaruhi oleh filsafat di dalam pendidikan. Baik, kita akan memulainya dengan definisi filsafat pendidikan. Sebelum kita mulai, pastikan Anda sudah mengisi survei yang ada di dalam LMS. Anda sampai pada penentuan manakah kelompok manakah yang memiliki nilai paling tinggi menurut Anda. Jadi mana yang Anda setujui tertinggi di dalam setiap kelompok tersebut. Berkaitan dengan filsafat, sebenarnya filsafat itu adalah sebuah cara untuk mencari pemahaman secara umum, secara menyeluruh tentang nilai dan realitas dari sesuatu yang kita bicarakan. Jadi ini adalah sebuah sistem komprehensif dari ide tentang hakikat manusia, kalau filsafat secara umum, dan kenyataan di mana kita hidup. Jadi apa yang dimaksud dengan manusia itu dan apa realitanya tentang manusia itu di mana dia hidup. Karena ini berkaitan dengan manusia dan kehidupan, maka filsafat itu bisa menjadi sebuah panduan kita di dalam menjalani hidup. Karena segala sesuatu yang ada di dalam filsafat itu ditujukan untuk menentukan bagaimana cara kita hidup, bagaimana kita memperlakukan orang lain. Dan kita juga dapat berkata bahwa kita dapat menyatakan bahwa semua aspek kehidupan di dalam kehidupan manusia itu dipengaruhi oleh, bukan hanya dipengaruhi tetapi juga diatur oleh filsafat yang dipertimbangkannya atau dimiliki oleh seseorang tersebut. Filsafat juga dikatakan sebagai disiplin yang tertua. Jadi sebelum ada ilmu-ilmu yang lain yang muncul, filsafat sudah terlebih dahulu ada. Jadi filsafat berbeda dengan ilmu sains misalnya atau IPA, IPS dan sebagainya. Oleh karena itu, ini adalah disiplin yang paling tua yang muncul yang dibicarakan oleh orang. Oleh karena itu, kemudian filsafat dianggap sebagai induk dari semua ilmu. Filsafat juga dikatakan sebagai akar dari semua pengetahuan, baik di pengetahuan sosial, pengetahuan alam, dan berbagai macam pengetahuan yang lainnya. Nah, berkaitan dengan pendidikan sendiri, materi dari pendidikan berasal dari
filsafat. Karena kita tahu bahwa kita punya berbagai macam filsafat seperti misalnya filsafat politik, filsafat sosial, filsafat ekonomi, dan berbagai macam filsafat-filsafat yang lain juga berpengaruh pada berbagai macam aspek pendidikan, misalnya bagaimana prosedur pendidikan, bagaimana prosesnya, bagaimana kebijakan-kebijakannya, merencanakannya, mengimplementasikannya, itu semua dipengaruhi oleh filsafat. Gitu, oleh karena itu pendidikan sangat dipengaruhi oleh filsafat. Jadi baik filsafat secara umum, filsafat pada bidang-bidang tertentu maupun filsafat pendidikan itu sendiri. Jadi filsafat pendidikan adalah filsafat yang diterapkan di dalam pendidikan. Kita akan melihat bagaimana filsafat secara umum itu berpengaruh atau memengaruhi filsafat di dalam pendidikan. Kadang-kadang kita punya nama yang berbeda, akan tetapi memiliki akar dari filsafat yang sama. Nah, untuk cakupan filsafat pendidikan sendiri, yang pertama adalah filsafat pendidikan itu mencakup tujuan dan ideal filsafat dari pendidikan itu sendiri. Jadi filsafat pendidikan itu akan secara kritis mengevaluasi tujuan dan arahan dari pendidikan yang berbeda setiap saat. Kita akan melihat bahwa mungkin Anda sudah belajar tentang kurikulum pendidikan, kurikulum kimia kemarin. Anda akan melihat bahwa dari waktu ke waktu kurikulum itu berubah. Tujuan pendidikan juga berubah. Tetapi filsafat pendidikan akan melihat bagaimana filsafat-filsafat itu bisa diterapkan ataukah mungkin sudah agak usang, kemudian kita akan beralih pada filsafat-filsafat yang baru. Kemudian filsafat-filsafat pendidikan yang baru ini menganalisis dirinya sendiri dengan cara yang baik, dengan cara tertentu untuk menetapkan bahwa filsafat ini bisa kita gunakan sebagai dasar dari pengembangan tujuan pendidikan kita. Berikutnya adalah di dalam filsafat pendidikan juga menginterpretasi hakikat manusia. Jadi filsafat itu memberikan gambaran seperti apa sih sebenarnya manusia itu, seperti yang juga dilakukan oleh filsafat secara umum tadi, disampaikan bahwa kita belajar tentang hakikat manusia dan di mana manusia itu tinggal, dan filsafat pendidikan itu menginterpretasikannya di dalam dunia pendidikan. Jadi dari filsafat yang secara umum bicara tentang hakikat manusia, kemudian di dalam filsafat pendidikan itu kita akan menginterpretasikannya. Filsafat pendidikan memberikan gambaran yang lebih luas sebenarnya daripada apa yang digambarkan oleh misalnya biologi. Ya, biologi melihat manusia sebagai gabungan dari organ, sistem sel, kemudian sistem jaringan dan berbagai macam hal yang bisa dilihat sebagai sisi biologisnya. Mungkin kalau kita bicara sosiologi juga hakikat manusia itu bagaimana dia bisa berhubungan dengan manusia yang lain. Kemudian secara psikologi itu juga berbeda dengan filsafat pendidikan. Nah, filsafat pendidikan atau mungkin ekonomi, bagaimana manusia mencukupi kebutuhannya sendiri dan juga bagaimana mereka bisa meningkatkan nilai mereka sendiri dan ilmu-ilmu tentang manusia yang lainnya. Termasuk juga kimia. Kita melihat di dalam kimia manusia itu merupakan gabungan dari atom misalnya. Kemudian membentuk molekul yang lebih kompleks seperti protein dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kita bicara tentang hakikat manusia dari semua keseluruhan dari semuanya itu. Itu adalah sistem filsafat pendidikan.
Kemudian kita juga bicara tentang nilai pendidikan itu sendiri. Nilai atau value itu memang abstrak, merupakan bagian yang integral dan universal. Kemudian di dalam filsafat pendidikan mengevaluasi secara kritis tentang nilai. Tidak hanya itu sebenarnya, tidak hanya mengevaluasi tentang nilai itu sendiri, tapi juga membuat sistematikanya. Jadi kita membuat hierarkinya. Sebenarnya nilai pendidikan itu seperti apa? Jadi karena kita akan melihat nanti bahwa berbagai macam filsafat muncul di dalam pendidikan, dan setiap filsafat itu membawa seperti auranya sendiri di dalam orang yang memegang filsafat itu sendiri. Maka setiap orang akan memberikan nilai pandangan tentang pendidikan itu sebagaimana dia meyakini filsafatnya. Tadi dikatakan bahwa filsafat adalah pegangan hidupnya, termasuk juga filsafat di dalam pendidikan. Yang berikutnya kita akan membicarakan tentang teori pengetahuan. Ini yang paling penting, bukan paling penting, tetapi menjadi bagian penting juga nantinya kalau kita akan bicara tentang pengetahuan, dan kita akan melihat bagaimana strategi pembelajaran yang di belakang akan sangat terpengaruh tentang bagaimana filsafat pendidikan yang dipegang oleh setiap teori pendidikan, kemudian strategi pendidikan yang dikembangkan akan dipengaruhi oleh cara pandang dari filsafat pendidikan itu terhadap teori pengetahuan. Karena pendidikan terhubung dengan pengetahuan, tidak ada pendidikan tanpa pengetahuan di dalamnya. Walaupun mungkin beberapa filsafat pendidikan itu menekankan sisi yang berbeda, bukan hanya sekedar pengetahuan. Nanti akan kita lihat sisi apalagi yang ditekankan selain pengetahuan. Oleh karena itu, teori tentang pengetahuan filsafat itu ditentukan oleh sumber, kemudian bagaimana batasan-batasan yang diberikan oleh filsafat pendidikan itu sendiri, kemudian kriteria-kriteria tentang pengetahuan itu dan makna pengetahuan itu bagi si pelajar, bagi si pendidik, bagi kurikulum, dan berbagai macam hal yang berkaitan dengan pendidikan. Selain itu, kita juga bicara tentang hubungan pendidikan dengan berbagai area kehidupan dan berbagai komponen sistem pendidikan. Jadi, filsafat pendidikan akan memberikan dasar untuk menentukan kriteria penentuan hubungan antar, misalnya hubungan antar negara dengan pendidikan, seperti bagaimana sih negara itu seharusnya mengatur tentang pendidikan, bagaimana kita menjalankan kurikulum, bagaimana kurikulum itu dibentuk, bagaimana kurikulum itu didasarkan pada filsafat tertentu, itu kemudian mungkin juga sistem ekonomi dengan pendidikan, bagaimana kurikulum, organisasi sekolah dan manajemen itu dikaitkan dengan sistem ekonominya. Mungkin Anda nanti akan belajar bagaimana mungkin akreditasi atau sistem penilaian terhadap sekolah, manajemen sekolah itu ditentukan tentang nilai ekonomisnya. Jadi siapa penggunanya, bagaimana kita memuaskan pengguna, itu adalah dari sistem ekonominya. Dan itu dikaitkan dengan sistem kita. Itu dikaitkan dengan bagaimana filsafat pendidikan itu diterapkan. Jadi itu adalah cakupan dari filsafat pendidikan. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang kelompok besar filsafat pendidikan. Ada beberapa kelompok filsafat pendidikan. Yang pertama adalah perennialisme, kemudian esensialisme,
progresivisme, sosial rekonstruktivisme, dan yang terakhir adalah eksistensialisme. Kita akan membicarakan satu persatu dari setiap kelompok filsafat. Kita bicara yang pertama adalah esensialisme. Untuk setiap kelompok besar filsafat pendidikan ini, saya akan membicarakan dari dua sisi, yaitu deskripsi dari filsafat pendidikan itu sendiri dan bagaimana kelas yang menerapkan filsafat pendidikan dari filsafat yang kita bicarakan. Yang pertama adalah esensialisme. Seperti yang kita ketahui dari namanya, kalau Anda melihat dari namanya esensi. Esensi itu adalah bagian yang penting. Jadi, esensialisme itu lebih menekankan bagaimana cara menanamkan pengetahuan akademik yang penting atau esensi pada peserta didik atau siswa kita. Kemudian, kita juga melatihkan pikiran, mempromosikan pelajaran, dan memastikan budaya bersama. Jadi dipastikan bahwa di dalam proses pembelajaran itu, di dalam proses pendidikan itu, kita memberikan proses pelatihan pikiran, kemudian juga melatihkan siswa untuk menalar, dan juga karakter yang merupakan ciri dari bangsa kita misalnya, atau dari budaya kita, seperti itu. Karena ini adalah esensi biasanya digambarkan atau difokuskan pada disiplin tradisional tertentu. Anda mungkin sudah belajar tentang filsafat sebelumnya, atau mungkin Anda sudah belajar tentang sejarah. Anda sudah belajar tentang sejarah mungkin ya, atau mungkin Anda belajar tentang wawasan dan kajian MIPA. Di sana Anda melihat bagaimana sejarah persekolahan yang diawali dari dunia akademis, skolastik, yang diawali dari skolastik yang menekankan pada disiplin-disiplin tradisional seperti matematika, sains, sejarah, bahasa asing juga, dan sastra yang membentuk fondasi kurikulum. Di dalam esensialisme ini, pembentukan kurikulum itu kita sebut sebagai kurikulum inti. Jadi esensialisme itu menetapkan bahwa proses pembelajaran itu seharusnya memberikan pelajaran intinya dulu. Jadi ada kurikulum inti, baru kemudian ada kurikulum tambahan. Kurikulum inti itu isinya adalah disiplin yang tadi sudah saya sebutkan, matematika, sains, sastra, bahasa, sejarah. Gitu. Jadi intinya ada di dalam sana. Kemudian siswa dikatakan bisa naik ke jenjang tertentu jika dia sudah menguasai materi yang dibutuhkan oleh siswa tersebut untuk naik ke jenjang berikutnya. Jadi Anda bisa merasakan seperti apa sih esensialisme itu di dalam proses pendidikan kita ya. Jadi kalau kita menekankan bahwa naik kelas itu kalau sudah menguasai sepaket pengetahuan tertentu, itu adalah ciri khas dari esensialisme. Berikutnya bagaimana kalau esensialisme itu ada di dalam kelas? Yang pertama, bahwa ruang kelas itu harus berorientasi pada guru. Sekolah memutuskan berorientasi pada guru. Kita bisa melihat bahwa di dalam sebuah kelas itu ada guru yang berdiri di depan, kemudian siswa menghadap ke guru untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Mereka duduk dengan baik. Jadi guru dengan kondisi kelas semacam itu, kita akan melihat bahwa guru menjadi pusat dari
proses pembelajaran itu. Tidak hanya itu, di dalam esensialisme itu sekolah dan guru memutuskan apa yang penting bagi siswa. Jadi apa yang harus dipelajari oleh siswa. Siswa tidak akan pernah datang ke sekolah kemudian meminta mata pelajaran yang ingin dipelajarinya seperti apa saja. Kita tidak akan melihat kelas yang seperti itu. Ya, di dalam sekolah itu siswa kita akan datang dan menerima apa yang sudah diputuskan oleh sekolah. Kadang-kadang minat siswa sedikit terabaikan, sedikit. Jadi ditekan saja minatnya, terutama kalau minat itu tidak ada hubungannya dengan penguasaan pengetahuan, terutama di kurikulum inti, dan juga keterampilan yang diinginkan oleh sekolah. Itu. Kemudian guru esensialis yang menetapkan bagaimana mereka akan menetapkan siswa itu naik ke jenjang berikutnya atau tidak, itu mengandalkan pada skor tes prestasi untuk mengevaluasi kemajuan si siswa itu. Jadi apakah siswa itu nanti akan tinggal kelas, apakah siswa itu bisa naik dan seterusnya, atau mungkin pindah kelas sekarang istilahnya dan sebagainya. Jadi skor prestasi itu menjadi hal yang penting untuk bagaimana siswa itu dinilai kemajuannya. Itu tentang esensialisme. Kita beralih ke perennialisme. Kita lihat bagaimana deskripsinya dan bagaimana penerapannya di ruang kelas. Sebenarnya perennialisme itu seperti saudara bagi esensialisme. Jadi keduanya menganjurkan ruang kelas itu berpusat pada guru. Kemudian keduanya mentolerir sedikit fleksibilitas di dalam kurikulum. Jadi kurikulum itu harus persis sama yang sudah dikembangkan. Kemudian juga keduanya menerapkan standar yang ketat untuk progres tadi, kemajuan siswa itu. Jadi siswa hanya bisa naik kalau dia sudah menguasai pengetahuan tertentu yang bisa digunakan untuk dia dinyatakan naik kelas. Kemudian keduanya bertujuan untuk mengasah daya intelektual siswa dan meningkatkan kualitas moral mereka. Nah, pertanyaannya adalah di mana perbedaan antara perennialisme dan esensialisme? Perbedaannya di sini yang sudah ditunjukkan yang di sini, bahwa kaum perennialis itu merekomendasikan agar siswa itu belajar langsung dari the Great Book atau buku babon. Jadi bukunya sudah tertentu yang sudah ada sejak lama dan siswa harus belajar dari situ. Jadi pengetahuan-pengetahuan itu hanya benar kalau sesuai dengan buku babon istilahnya. Kalau buku besarnya, yaitu adalah buku-buku yang merupakan karya dari para pemikir atau penulis terbaik dalam sejarah, dan buku-buku yang bermakna seperti ketika pertama kali ditulis. Jadi buku-buku awal, jadi bukan buku-buku yang baru, karena pengetahuan itu sudah ada sejak lama. Oleh karena itu namanya adalah perennial. Perennial itu artinya abadi. Jadi perennialisme itu artinya dia memandang bahwa pengetahuan yang ada di buku induk itu adalah pengetahuan yang abadi, jadi sampai kapanpun pengetahuan itu akan berlaku. Kemudian perennialisme juga menekankan bahwa tujuan pendidikan itu seharusnya mengembangkan pemikiran rasional dan mendisiplinkan pikiran untuk berpikir secara ketat. Gitu. Jadi disiplin itu adalah bagian yang paling penting di dalam perennialisme. Jadi bagaimana rasionalisasinya agar sesuai dengan buku kitabnya dari si pendidikan itu.
Kemudian perennialisme juga memandang bahwa pendidikan merupakan sebagai mekanisme untuk mensortir, cara untuk mengidentifikasi dan mempersiapkan bakat-bakat intelektual untuk kepemimpinan. Ya, jadi karena tadi bicaranya tentang pengetahuan dan juga moral, disiplin juga, maka eh, perennialisme itu menyiapkan bakat-bakat intelektual dan kepemimpinan sambil memberikan pelatihan kejuruan untuk seluruh masyarakat. Gitu ya. Jadi perennialisme juga tidak hanya memandang disiplin dan kepemimpinan, tapi juga melatihkan keterampilan yang nantinya akan berguna bagi siswa di dalam proses di dalam proses kehidupannya nantinya di dalam masyarakat. Kemudian di dalam kelas perennialisme itu, selain berorientasi pada guru ya, tadi yang sudah dijelaskan bahwa ini juga sama dengan esensialisme. Guru adalah pemegang pengetahuan, sumber pengetahuan terpenting. Kita bisa melihat bahwa guru agak ada di depan, selalu ada di depan menyampaikan materi, siswa duduk tenang menerima materinya. Dan perennialisme itu menekankan hal-hal yang dianggap akan selalu ada, abadi, yaitu calistung, baca, tulis, hitung, atau di dalam bahasa Inggrisnya 3R. Reading, writing, arithmetic. Ya, betul. Walaupun bukan R semua di depannya, tapi terbacanya seperti itu. Reading, writing, dan arithmetic. Itu jadi di perennialisme itu menekankan bahwa siswa itu penekanannya adalah calistung, baca, tulis, hitung. Terus bagaimana kalau siswa yang sudah kelas atas, yang sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung? Bukan hanya tentang bahwa dia bisa membaca abjad, tetapi bagaimana dia juga bisa menyerap dari bacaannya itu, memahami bacaannya itu. Kemudian list di sini bukan hanya menuliskan abjadnya, tetapi juga dia bagaimana bisa menyampaikan apa yang sudah dia baca, apa yang sudah dia pahami, apa yang ada di dalam pikirannya di dalam sebuah tulisan. Dan Anda sudah sangat tahu sendiri bahwa bukan hanya sekedar mencacah membilang 1 ditambah 1, tetapi lebih dari itu yang semua dipelajari di dalam matematika. Itu maksudnya. Jadi penekanannya pada calistung. Jadi perennialisme itu lebih banyak menghabiskan energi dan waktu untuk ketiga hal itu. Perhatian perennialisme lebih khusus diberikan pada pengajaran nilai-nilai dan pelatihan karakter. Jadi melatihkan karakter si siswa yang merupakan calon penghuni negara ini menjadi calon-calon pemimpin tadi. Jadi lebih menekankan nilai-nilai apa sih yang ada di dalam negara kita, bangsa kita, yang ada di dalam bangsa kita, supaya mereka siap nanti kalau menjadi warga negara. Itu adalah perennialisme. Sekarang kita beralih ke progresivisme. Kita bicara juga tentang deskripsinya seperti apa dan bagaimana kondisi kelas di dalam progresivisme. Berbeda dengan esensialisme dan perennialisme tadi yang menekankan pengetahuan dan moral, progresivisme itu mengatur sekolah di sekitar keprihatinan, kemudian keingintahuan dan pengalaman dunia nyata siswa. Jadi lebih pada bagaimana siswa nantinya bisa menghadapi dunia nyata mereka sendiri. Bukan tentang, kalau tadi perennialisme Anda bisa melihat bahwa pengetahuan itu sudah ada, ditetapkan di dalam buku-buku yang sudah dikembangkan terlebih dahulu, maka progresivisme itu memandang dari sisi yang berbeda, bahwa
proses pembelajaran atau sekolah itu harus mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia nyata yang akan dihadapi oleh si siswa itu. Oleh karena itu, bagaimana siswa itu bisa melihat, kemudian mempertanyakan, ingin tahu tentang dunia nyatanya mereka sendiri, itu yang ditekankan di dalam sekolah yang memilih filsafat progresivisme. Filsafat pendidikan progresivisme ini akan memberikan fasilitas pembelajaran yang membantu siswa untuk merumuskan pertanyaan, dan tentu saja adalah pertanyaan yang bermakna ya, dan menyusun strategi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi karena tadi dia melihat bahwa mereka akan terjun kepada masyarakat di dunia nyata mereka sendiri, maka progresivisme ini melatih si siswa untuk bertanya. Jadi merumuskan pertanyaan yang nantinya akan dijawab dengan penyelidikan atau observasi di dalam dunia nyatanya. Gitu. Karena jawaban-jawaban itu tidak diambil dari sebuah daftar atau buku atau tadi buku babon, bahkan seperti itu, tidak, pertanyaan-pertanyaan itu tidak dijawab dari situ, tetapi ditemukan di pengalaman dunia nyata. Jadi harus kait langsung dengan dunia nyatanya sendiri, itu di progresivisme. Progresivisme adalah aplikasi dari filsafat pragmatisme. Jadi filsafat secara umum disebut sebagai pragmatisme yang menerapkan apakah ini bernilai atau tidak tergantung pada apakah dia memberikan manfaat atau tidak. Bagaimana cara kita menentukan apakah sesuatu itu bisa bermanfaat atau tidak? Kita tinggal mengujinya, sesimpel itu. Jadi kita harus menguji apakah sesuatu itu bernilai bagi kita, bermanfaat bagi kita. Itu adalah pegangan dari progresivisme. Kemudian di dalam kelas progresif, mungkin Anda tidak akan menemukan seorang guru yang duduk atau berdiri di depan kelas, kemudian berbicara dengan barisan siswa yang duduk di dalamnya, karena tidak berorientasi pada guru. Jadi proses pembelajaran itu tidak berorientasi pada guru, tetapi tadi progresivis itu membangun kurikulum di sekitar pengalaman, minat, dan kemampuan siswa, dan mendorong siswa untuk bekerja sama secara kooperatif. Jadi mungkin Anda akan menemukan kalau di dalam kelas progresivisme, gurunya mungkin mendatangi sebuah kelompok kecil siswa, bertanya jawab, mengarahkan, kemudian meluruskan tujuan kelompok tersebut, kemudian berpindah ke kelompok lain, sedikit menjelaskan pada kelas dan sebagainya. Jadi lebih banyak bergerak, lebih moving, lebih interaktif gurunya. Oleh karena itu, kegiatan merangsang pemikiran untuk meningkatkan membaca dan permainan seperti misalnya permainan-permainan game di dalam komputer, atau mungkin game di dalam telepon seluler, kemudian juga itu semuanya bisa digunakan oleh guru-guru progresif. Mungkin juga simulasi komputer, kemudian mungkin kunjungan ke lapangan, atau bahkan mungkin kunjungan ke situs website yang menawarkan bagaimana belajar yang lebih realistis bagi siswa dan membangun kecerdasan ganda siswa. Jadi tidak hanya tentang kecerdasan satu saja, tetapi lebih pada kecerdasan siswa itu pada bidang apa. Jadi siswa tidak selalu ditekankan pada kecerdasan akademis, tetapi pada berbagai macam kecerdasan yang lain tergantung pada kecerdasan siswa. Jadi kita tidak menilai siswa itu hanya satu bagian, yaitu bagian akademis, akan tetapi siswa dinilai berdasarkan kecerdasannya masing-masing. Itu di dalam
progresivisme. Selanjutnya kita akan bicara tentang sosial rekonstruktivisme. Baik, seperti yang lain, kita akan bicara sosial rekonstruktivisme. Dari deskripsinya, kemudian bagaimana pembelajarannya di dalam kelas. Seorang guru rekonstruksionisme. Jadi, namanya adalah rekonstruksionisme sosial. Itu mendorong sekolah untuk, tidak hanya sekolah. Jadi rekonstruksionisme sosial itu mendorong sekolah, juga guru, dan siswa untuk memfokuskan studi dan energi mereka untuk mengurangi ketidakadilan sosial yang meluas. Seperti namanya, merekonstruksi ya. Jadi oleh karena itu merekonstruksi masyarakat menjadi tatanan sosial yang baru dan lebih adil. Jadi tujuannya di situ. Jadi tujuan dari sosial rekonstruksionis, ini sedikit salah nih namanya nih. Namanya sosial rekonstruksionis ya. Bolehlah, mungkin bisa disebut juga rekonstruktif. Juga sama, artinya bahwa bagaimana pendidikan itu bisa mengubah arah, bagaimana tatanan sosial itu bisa diubah menjadi tatanan sosial yang lebih baik di dalam proses pendidikan. Dan sumber-sumber dari proses ini adalah berasal dari tantangan dan masalah sosial. Karena dianggap bahwa tantangan dan masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh siswa di dalam proses kehidupannya akan memberikan arah yang secara alami dan juga moral untuk kegiatan kurikuler dan proses pembelajaran atau instruksional. Jadi dasar dari pembelajarannya adalah bagaimana kita bisa menggunakan tantangan yang ada di dalam dunia nyata, di dalam dunia sosial kita, masyarakat. Jadi namanya sosial rekonstruksionis awalnya. Jadi ini adalah yang paling dasar adalah bagaimana dia bisa melihat masyarakat itu. Jadi proses pendidikan itu diarahkan bagaimana menciptakan masyarakat yang baru, yang lebih baik gitu. Jadi bagaimana mereka belajar bermasyarakat itu ada di dalam dunia pendidikan. Kita nantinya mungkin akan dikembangkan lebih banyak, tidak hanya tentang ketidakadilan sosial, tetapi bagaimana lebih mempersiapkan si siswa itu bisa bermasyarakat seperti tadi yang sudah disampaikan. Jadi kalau misalnya tatanan sosialnya sudah bagus, gimana? Kita akan mempersiapkan bagaimana si siswa itu bisa menjadi warga negara yang baik, menjadi warga negara yang siap dengan tatanan sosial yang sudah ada, atau kalau dia melihat bahwa tatanan sosial itu tidak adil, maka dia bisa memperbaruinya nanti. Jadi itu yang disiapkan di dalam sebuah sekolah yang sosial konstruksionis. Pandangan sosial rekonstruksionis itu menganggap bahwa sekolah adalah tempat yang ideal untuk memperbaiki masalah sosial, karena tidak mungkin semua masyarakat itu diberi pengetahuan yang sama. Mungkin penangkapannya akan berbeda, maka sekolah menjadi sebuah seperti laboratorium kecil, seperti sebuah wahana untuk menggodok calon masyarakatnya itu menjadi tatanan dunia yang diinginkan oleh dunia pendidikan berikutnya. Seperti misalnya contohnya demokrasi misalnya. Demokrasi di Indonesia itu bukan berawal dari budaya kita, tetapi kita ingin menciptakan bagaimana
masyarakat kita itu bisa berdemokrasi, kita memulainya dari sekolah. Kita memulainya dari menyuntikkan ke demokrasi itu di dalam proses pendidikan. Kemudian kita memberikan ide pada pemikiran mereka dan bagaimana bertindak demokrasi. Kemudian kita bisa melihat tatanan masyarakat kita sekarang adalah masyarakat yang demokratis. Jadi prosesnya seperti itu, bukan lagi kita pada sistem kerajaan, monarki dan sebagainya seperti itu, tetapi kita ya negatifnya mencekoi, tapi sebenarnya kita menanamkan pikiran pada siswa kita untuk hal-hal yang mungkin baru yang belum ada. Jadi proses ini ada di dalam sosial rekonstruksionis sebenarnya ya. Kemudian kita akan melihat bagaimana kelasnya rekonstruksionisme ini sosialnya. Peran guru lebih ditekankan pada bagaimana dia bisa mengeksplorasi masalah-masalah sosial, kemudian bagaimana menyarankan perspektif alternatif dan memfasilitasi siswa untuk menganalisis masalah-masalah tersebut. Jadi guru menjadi fasilitator untuk siswa bisa melihat dunia sosialnya, kemudian bagaimana menganalisisnya. Seorang guru rekonstruksionis sosial ini menciptakan pelajaran yang secara intelektual menginformasikan dan menggerakkan siswa secara emosi tentang ketidakadilan yang mengelilingi mereka. Jadi seperti itu. Jadi guru selalu memberikan seperti yang membangkitkan rasa ketidakpuasan pada siswa. Rasa apa istilahnya? Bertanya tentang sistem sosial itu, atau istilah lainnya adalah keresahan. Membangkitkan keresahan di dalam diri siswa itu tentang sistem sosial yang mereka hadapi di dalam masyarakat. Sudahkah benar? Sudahkah sesuai dengan teori-teori masyarakatnya? Termasuk misalnya di dalam kimia, apakah masyarakatnya sudah sesuai dengan teori-teori di dalam kimia atau belum dan sebagainya. Siswa digerakkan ke arah itu, bertanya tentang sistem sosial kita, gitu seperti itu. Kemudian guru akan menjadi fasilitator yang akan membantu siswa dalam memfokuskan pertanyaan mereka, seperti yang tadi, karena mereka diresahkan, di curiosity sebenarnya ya, jadi rasa ingin tahunya dibangkitkan. Kemudian bagaimana mengembangkan strategi untuk menjawab pertanyaan tersebut, membantu mungkin kalau mereka perlu kunjungan ke suatu tempat, guru akan mengatur kunjungan tersebut dan memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan dianalisis oleh siswa itu memenuhi standar objektivitas yang benar. Jadi guru bertindak sebagai fasilitator terutama pada hal-hal tersebut. Itu sosial rekonstruktivisme atau sosial rekonstruksionisme. Dan yang terakhir kita akan bicara tentang eksistensialisme. Mungkin agak mirip dengan esensialisme. Ini adalah eksistensialisme. Anda perhatikan saja bahwa ini eksisten. Yang tadi adalah esensi. Jadi eksistensialisme itu berarti tentang keberadaan, eksistensi. Kita akan bicara tentang seperti apa sih eksistensialisme itu di dalam deskripsinya. Kemudian kita juga akan bicara bagaimana kelas di dalam eksistensialisme itu. Bicara tentang eksistensialisme itu biasanya menempatkan prioritas tertinggi pada siswa yang mengarahkan pada pembelajaran mereka sendiri. Berbeda dengan tadi perennialis, esensialis, bahwa pengetahuan mata pelajaran itu sudah ditentukan oleh sekolah. Eksistensialisme itu lebih menekankan bagaimana siswa itu memilih sendiri mata pelajarannya. Pelajaran apa yang ingin mereka pelajari, ingin mereka kuasai.
Karena tujuan pendidikan adalah untuk membantu anak-anak menemukan makna dan arah dalam kehidupan mereka. Jadi menemukan arah tujuan hidup mereka itu sebenarnya apa. Dan yang lebih ditekankan lagi pada eksistensialisme ini, mereka menolak gagasan bahwa orang dewasa itu harus mengarahkan pembelajaran, atau mungkin bahwa orang dewasa itu dapat mengarahkan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Tidak, karena siswa sendirilah yang akan menentukan apa yang bermakna bagi mereka, apa yang mereka inginkan, yang sesuai dengan tujuan hidup mereka sendiri. Ya, walaupun kalau misalnya siswa belum menemukan tujuan hidupnya, tugas guru adalah menggali, kemudian memberikan jalan pada mereka untuk menemukan bahwa tujuan saya seperti ini. Dan eksistensialisme itu juga tidak percaya bahwa kebenaran itu objektif dan berlaku untuk semua. Jadi kebenaran itu tidak berlaku untuk semua bagi eksistensialisme. Karena setiap diri kita harus melihat ke dalam diri kita sendiri untuk menemukan kebenaran itu sendiri. Jadi kebenaran itu tergantung pada diri masing-masing. Bahasa filsafatnya memang agak sulit, tetapi kita akan melihat bagaimana prosesnya itu bisa diterapkan di dalam kelas-kelas kita nanti. Terutama adalah yang ini yang sangat filsafat sekali, yaitu sekolah itu harus membantu siswanya masing-masing untuk menjawab pertanyaan yang mendasar, yaitu mengapa saya ada di sini. Jadi ini yang disebut sebagai eksistensialismenya di sini. Eksistensi saya itu dengan menjawab pertanyaan, mengapa saya ada di sini? Apa tujuan saya? Gitu. Itu adalah bahasa yang dibahas oleh eksistensialisme. Jadi pokok pembelajaran, pokok sekolah itu harus bisa memberikan siswa untuk berpikir mengapa saya ada di sini, apa tujuan saya, atau mungkin siapa diri saya, karena mereka belajar tentang eksistensi diri mereka. Kemudian bagaimana sih eksistensialisme itu diterapkan di dalam kelas? Sekali lagi, karena seperti yang sudah disebutkan tadi, siswa yang menentukan sendiri mata pelajarannya, maka materi pelajaran akan menempati posisi yang kedua setelah tujuan dari siswa itu. Jadi yang pertama adalah siswa memahami diri mereka sendiri, menghargai diri mereka sendiri, kemudian materi pelajaran itu digunakan untuk membantu siswa memahaminya, menghargai diri sendiri sebagai individu yang unik. Jadi materi pelajaran itu nomor 2 atau nomor sekian setelah mereka tahu tujuan mereka bersekolah itu apa, tujuan hidup mereka itu apa. Dan lebih daripada filosofi yang lain atau filsafat yang lain, filsafat pendidikan yang lainnya juga, filsafat pendidikan yang eksistensialisme itu memberikan siswa kebebasan yang lebih besar dalam memilih materi pelajaran dan aktivitas mereka, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Deskripsinya memang seperti itu. Kemudian kurikulum eksistensialisme itu sering menekankan humaniora sebagai sarana untuk menyediakan siswa dengan pengalaman yang mewakili untuk membantu mereka melepaskan kreativitas, meningkatkan kreativitas dan ekspresi diri mereka sendiri. Jadi sisi-sisi humanisnya lebih muncul. Kadang-kadang eksistensialisme itu sangat mirip cross dengan humanisme di dalam filsafat secara umum. Eksistensialisme itu menggunakan sisi-sisi humanisnya untuk menciptakan kreativitas, meningkatkan kreativitas siswa dan bagaimana siswa bisa mengekspresikan diri mereka sendiri. Dan pembelajaran eksistensialisme itu bersifat self-paced dan self-directed, seperti yang sudah disampaikan juga. Ini sebenarnya bagaimana mereka bisa memilih sendiri, menentukan sendiri arah pembelajaran mereka, dan ini juga mencakup banyak kontak individu atau siswa dengan guru. Jadi tidak berarti bahwa karena mereka menentukan sendiri
tujuan hidup mereka, tujuan proses pembelajaran mereka, memilih mata pelajaran mereka, mereka tidak kait dengan guru, tetapi justru guru memberikan fasilitas. Guru bisa kontak dengan mereka, berdiskusi dan sebagainya untuk proses pembelajaran. Apakah sudah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan mereka atau belum? Itu tentang 5 macam filsafat pendidikan yang ada filsafat pendidikan yang berkembang. Kita lihat bagaimana sebenarnya fungsi dari filsafat pendidikan. Yang pertama adalah menentukan tujuan pendidikan. Seperti yang sudah disampaikan tadi, berbagai macam filsafat pendidikan punya ciri khas tersendiri tergantung mereka akan membidik mana. Sasarannya berbeda, maka tujuan pendidikannya juga berbeda. Tujuan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Ya, kebutuhan masyarakatnya seperti apa? Meskipun kadang-kadang kebutuhan masyarakat itu diciptakan dalam tanda kutip oleh setiap filsafat pendidikan yang dianut itu sendiri. Nah, tetapi di dalam tujuan pendidikan itu, filsafat ini akan memberikan arahan pada proses pendidikan mengenai tujuan yang tepat dan berbagai perbedaan dalam kehidupan atau variasi di dalam kehidupannya, gitu ya. Jadi setelah kita menetapkan tujuannya berdasarkan filsafat yang kita pegang, kemudian bagaimana proses itu bisa mencapai tujuan pendidikan itu dilihat dari berbagai macam variasi yang ada di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah memadukan tradisi lama dan tradisi baru atau mengharmonisasikan tradisi lama dan tradisi baru di dalam dunia pendidikan, karena kadang-kadang pandangan pendidikan berubah seperti yang sudah Anda pelajari tadi, yang sudah saya singgung tadi. Kurikulum kita juga berubah setiap saat. Perubahan-perubahan itu kadang-kadang pandangan baru itu belum tentu dapat diterima dengan baik. Filsafat memberikan jalan supaya pandangan baru itu bisa smooth masuk ke pandangan yang lama. Tapi pada intinya bahwa sesuatu yang lama itu belum tentu out of date, belum tentu usang, yang baru itu belum tentu perfect. Gitu yang harus kita pegang teguh itu tentang filsafat, tentang bagaimana kita memadukan tradisi lama dengan tradisi baru. Yang kedua adalah memberikan visi di dalam mencapai tujuan. Jadi memberikan visi itu untuk perencana pendidikan, kemudian administrator, pendidik, sekolahan gitu, untuk mencapai pengembangan edukasional. Jadi untuk mencapai pendidikan yang secara efektif. Tujuannya apa? Kemudian filsafat ini akan memberikan jalan bagaimana mencapai tujuan tersebut tadi ya, bagaimana manajemen kelasnya, bagaimana berhubungan dengan masyarakatnya dan sebagainya. Itu setiap filsafat akan memberikan jalan yang berbeda. Kemudian yang terakhir adalah menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan zaman modern. Berbagai macam buku mungkin memberikan istilah yang berbeda untuk zaman ini. Ada yang zaman modern, postmodern, globalisasi dan sebagainya. Tetapi filsafat pendidikan akan memberikan dengan menggunakan filsafat pendidikan, kita akan lebih mudah untuk memberikan sebenarnya yang dibutuhkan oleh siswa kita untuk menghadapi zamannya itu sebenarnya seperti apa. Jadi itu adalah fungsi dari filsafat pendidikan. Nah, kita akan melihat, sebenarnya kita sudah melihat dari awal bagaimana hubungan antara filsafat pendidikan dengan pembelajaran dan gaya mengajar. Nah, di dalam cakupan yang luas seperti yang tadi disampaikan, filsafat pendidikan akan memberikan beberapa informasi pada kita tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah hakikat pembelajar. Pembelajaran itu apakah akan dilihat sebagai lokan atau platonik? Anda sudah belajar teori-teori
pembelajaran, saya harap Anda buka lagi buku tentang psikologi pendidikannya. Di sana ada satu nama, yaitu John Locke. Mungkin ada yang masih ingat bagaimana John Locke itu menganggap bahwa siswa itu sebagai tabula rasa yang siap ditulis oleh si gurunya. Jadi apakah siswa itu akan menjadi hijau, menjadi biru, hitam, dan sebagainya, itu tergantung siapa yang menulisnya. Oleh karena itu, pada posisi ini siswa sebagai lahan yang pasif, sebagai subjek yang pasif dari proses pembelajaran itu sendiri, atau siswa kita tempatkan sebagai subjek yang platonik, artinya siswa yang aktif tentang proses pembelajaran mereka sendiri. Jadi pasifkah atau aktif, lekan ataukah platonik. Kemudian kita bicara tentang filsafat pendidikan akan memberikan informasi tentang bagaimana sih hakikat materi pelajaran itu, apakah amorphous atau structured. Jadi apakah pembelajaran itu disampaikan sebagai sebuah paket-paket pengetahuan yang harus dihafal oleh siswa tanpa tahu apakah setiap paket ini berhubungan satu sama lain atau tidak, maka disebut sebagai amorphous, ataukah setiap paket-paket itu sebenarnya memiliki hierarki tertentu yang bisa dipahami sebagai sebuah struktur tertentu, atau mungkin kita bisa memahami sebuah pengetahuan kalau kita sudah membuat struktur tertentu dari paket-paket tahu itu sendiri. Jadi apakah materi pelajaran itu bersifat amorphous ataukah structure? Bisa dipahami ya sekarang ya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana seharusnya materi pelajaran itu memandu aktivitas pembelajaran siswa. Apakah lebih ditekankan pada kognitif ataukah pada afektif? Apakah lebih pada pengetahuan, apakah ke moral atau keduanya? Dan yang terakhir adalah kecenderungan perilaku agar dapat menjalani filosofis seseorang. Apakah dia authoritarian atau non-authoritarian? Jadi apakah authoritarian itu artinya bahwa guru itu menyampaikan bahwa kebenaran itu hanya satu, siswa diberi pertanyaan, yang benar itu yang sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru, atau sebuah pertanyaan itu bisa dijawab terbuka tergantung logika, argumentasi, komunikasi, dan sebagainya. Itu disebut sebagai non-authoritarian. Jadi kalau kita menempatkan bahwa pengetahuan itu ya ini harus seperti ini, itu disebut sebagai authoritarian. Kalau yang tidak, bahwa pengetahuan itu bisa berkembang, itu disebut sebagai non-authoritarian. Itu secara keseluruhan tentang filsafat pendidikan kita dan bagaimana filsafat itu mempengaruhi proses pembelajaran dan strategi. Ini akan menjadi dasar bagaimana teori belajar itu berkembang didasarkan pada filsafat pendidikan. Nanti dari teori kita akan lebih khusus lagi pada strategi-strategi pembelajaran yang muncul karena teori-teori belajar. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang teori-teori belajar yang berkembang di dunia pendidikan selama ini. Teori-teori belajar yang berkembang di dunia pendidikan kita, terutama yang ada di Indonesia. Pertanyaan untuk Anda renungkan untuk bagian filsafat ini adalah bagaimana kita menggunakan filsafat pendidikan tersebut. Apakah kita harus menjadi orang yang puris atau murni satu filsafat pendidikan, ataukah kita boleh memadukan berbagai macam filsafat pendidikan? Tolong itu dijawab di dalam komentar di bawah ini. Jadi tugas Anda adalah menjawab pertanyaan, apakah kalau kita sudah tahu tentang filsafat-filsafat pendidikan yang sudah berkembang itu, apakah kita akan memilih satu saja filsafat pendidikan, kemudian kita mantapkan di dalam diri kita bahwa saya akan memegang filsafat pendidikan ini, sebutkan nama dari filsafat itu, ataukah saya akan memadukan berbagai macam filsafat ini? Keduanya harus diberikan alasan. Apakah Anda akan puris
murni satu filsafat pendidikan atau menggabungkan. Sebutkan nama filsafat-filsafatnya, filsafat atau filsafat-filsafatnya, kemudian berikan alasannya. Tuliskan di dalam komentar di bawah ini. Oke, terima kasih atas perhatian Anda untuk materi kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.